Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tai Bai Tianzun dan beberapa ahli kuat lainnya memiliki ekspresi gembira di mata mereka, menunggu Beihan Tianzun memberikan persetujuannya dan menggantikan Yang Chen. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara. Tiba tepat pada waktunya untuk mengubah situasi. Siapa itu? Banyak orang bertanya-tanya dalam hati, tidak tahu siapa yang tiba-tiba muncul di saat kritis ini. Namun tak lama kemudian, saat mereka melihat orang itu, seluruh ekspresi mereka tak dapat lagi menunjukkan kegembiraan. Karena, yang kembali adalah Yang Chen. Yang Chen. Bagaimana Yang Chen kembali? Bagaimana orang ini bisa kembali? Banyak orang merasa sangat kecewa, melihat Yang Chen kembali di saat genting ini. Bukankah ini menjengkelkan? Kenapa? Aku tidak boleh kembali? Tanya Yang Chen sambil tersenyum tipis. Banyak orang ingin menangis. Sekarang kamu sudah kembali, kenapa kamu harus memilih saat yang paling kritis untuk kembali? Hal ini memberi mereka harapan, tetapi dalam sekejap, harapan mereka hancur total, lenyap begitu saja. Beihan Tianzun menyipitkan matanya, jadi kau Yang Chen. Kami sudah lama menunggumu, dan kau baru kembali sekarang. Yang Chen dapat melihat bahwa Beihan Tianzun berbeda dalam napasnya dan menduga bahwa orang ini berasal dari alam selatan. Melihat pihak lain tidak terlalu menyukainya, ia pun bersikap tenang, saya mengalami sedikit masalah di perjalanan. Jika saya membuat semua orang menunggu, saya akan meminta maaf di sini dulu. Perkataannya tidak rendah hati ataupun sombong. Dia meminta maaf, bukan hanya kepada Beihan Tianzun, tetapi kepada semua orang. Meskipun Beihan Tianzun agak tidak senang, pada titik ini, Yang Chen memang telah menangani situasi tersebut dengan lancar, dan tidak banyak yang dapat dia katakan. Yang Chen, kemarilah, Sun Zu memberi isyarat. Yang Chen segera pergi ke sisi Sun Zu. Kau benar-benar membuatku takut, Sun Zu mendesah, kukira ada yang tidak beres di lembah naga. Kenapa kau lama sekali kembali? Aku mengalami beberapa masalah dalam perjalanan pulang, kata Yang Chen dengan canggung. Ia pun diliputi kesedihan, karena kepulangannya yang terlambat itu ada alasannya. Sebenarnya, dia sudah lama kembali ke dunia manusia, tapi dia datang ke sini bukan untuk berkumpul kembali. Melainkan, dia berkelana melewati gunung dan sungai. Dia bahkan kembali ke tanah leluhurnya, menemui sekte wilayah utara, keluarga kerajaan, dan bahkan kembali ke alam liar yang agung tempat semuanya bermula. Dengan statusnya saat ini, dia bisa pergi kemana saja di dunia ini tanpa membuang-buang waktu. Namun, ketika kembali, ia tidak mengungkapkan identitasnya. Setelah melihat keluarga dan teman-temannya baik-baik saja, ia merasa puas. Alhasil, perjalanan realisasi dan penempaan pola pikirnya membawanya untuk memperbaiki wilayahnya. Ketika ia sudah setengah jalan kembali, ia mendapat pencerahan, yang secara tak terduga menyita banyak waktunya dan hampir menunda perjalanannya ke wilayah selatan. Untungnya, niat daur ruang waktunya cukup kuat untuk membantunya kembali ke tempat ini dengan lancar. Kini dalam perjalanan pulang, satu-satunya orang yang ia kasihani hanyalah Li Ruoxiang. Ada orang yang memang ditakdirkan namun tidak ditakdirkan untuk bersama, mungkin demikianlah adanya. Dia dan Li Ruoxiang pernah menjalin hubungan, dan bahkan memiliki perasaan satu sama lain, tetapi pada akhirnya, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bersama. Entah itu Gu Mingyue, kakak perempuannya, atau Li Ruoxiang, atau semua orang yang ditemuinya dalam perjalanannya, semuanya sama saja. Sama seperti sekarang, saat dia menuju ke alam selatan, berapa banyak orang yang bisa bergabung dengannya. Dia memikirkan Zhang Suelian. Saat melihat, dia tiba-tiba menyadari bahwa Zhang Suelian juga telah memasuki tahap nirvana. Suelian, apakah kamu sudah memasuki tahap nirvana? Yang Chen bertanya dengan heran. Zhang Suelian mengangguk pelan, tidak banyak bicara atau membuang-buang kata. Bagus sekali. Kalau kau bisa pergi ke alam selatan bersamaku, itu akan luar biasa, desah Yang Chen. Tidak perlu ada, jika. Tujuanku datang ke sini adalah untuk pergi ke alam selatan bersamamu, kata Zhang Suelian dengan tenang. Apa? Yang Chen tercengang, bagaimana kamu bisa mendapatkan salah satu dari 20 tempat itu? Saat itu, Sun Zu berkata bahwa tempat-tempat ini sangat berharga. Dari 20 tempat, Sun Zu hanya berhasil mengamankan satu untuk Yang Chen sendiri. Ekspresi Zhang Suelian tetap kaku, sebagai sang terpilih, ada pengecualian untuk aturan pergi ke alam selatan. Benarkah? Yang Chen tak bisa menahan tawa. Itu memang kabar baik. Keren banget. Kupikir bakal lama banget nggak ketemu kamu lagi, kata Yang Chen. Melihat Yang Chen seperti ini, Zhang Suelian merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Namun, dengan kepribadiannya, ia tetap bersikap dingin dan tidak banyak menanggapi. Beihan Tianzun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, baiklah, sudah waktunya. Karena Yang Chen sudah kembali, jangan buang waktu lagi. Ayo kita berangkat dan menuju Laut Ming Utara untuk bergabung dengan tim dari suku lain dalam perjalanan kita ke alam selatan. Ayo pergi, Situ Zenan dan Sun Zu, bersama para ahli kuat lainnya, mulai melambaikan tangan kepada orang-orang mereka, menandakan keberangkatan mereka.
Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Sun Tzu dan pergi bersama Zhang Xuelian, mengikuti tim. Entah kapan mereka akan kembali dari perjalanan ke alam selatan ini. Pergi seperti ini berarti meninggalkan alam, dan tak seorang pun bisa benar-benar tak tergoyahkan. Sekelompok orang perlahan menghilang dari pandangan. 2 bulan kemudian, sekelompok orang berhenti di langit di atas hamparan lautan luas. Kelompok orang ini tidak lain adalah Yang Chen dan lainnya. Jadi ini Laut Ming Utara, gumam Yang Chen. Ia sengaja membawa suku manusia ikan dan beberapa orang lainnya hanya agar ia bisa menyatukan kembali para wanita dan manusia ikan Laut Ming Utara saat melewati mata Beiming menuju alam selatan. Laut Ming Utara memang luas. Laut Ming Utara yang sangat besar. Laut Ming Utara ini begitu luas sehingga kau tak bisa melihat ujungnya, bahkan dengan jiwamu. Kita sudah berkelana begitu lama, tapi belum juga mencapai batasnya. Kurasa seluruh 12 negara tidak sebesar ini. Banyak ahli hebat yang belum pernah ke Laut Ming Utara, dan kini mereka semua penasaran. Tuan muda, kami bisa merasakan kehadiran kerabat kami, teriak banyak suku manusia ikan dengan gembira. Jangan terlalu bersemangat. Kamu akan segera bertemu keluargamu. Kali ini, para manusia ikan seharusnya lebih ramah daripada sebelumnya, jawab Yang Chen. Lagi pula, para manusia ikan di Laut Ming Utara berasal dari alam roh, dan tidak ada situasi di mana mereka akan memandang rendah Yun Lu dan yang lainnya. Saat dia merenung, Beihan Tianzun perlahan berhenti. Di dalam pusaran air ini adalah lokasi istana manusia ikan di Laut Ming Utara. Ayo pergi. Beihan Tianzun menyebut manusia ikan di Laut Ming Utara dengan ekspresi yang jelas-jelas tidak senang. Namun, pada akhirnya, dia tidak banyak bicara dan memasuki pusaran air terlebih dahulu. Yang Chen tak lagi ragu, dan setelah bertukar pandang dengan Zhang Xuelian, keduanya memasuki pusaran air sambil bergandengan tangan. Saat mereka memasuki pusaran air sekarang, Yang Chen merasakan larangan yang sangat besar. Pusaran air itu sendiri merupakan semacam larangan, dan jika sisi lain larangan itu tidak dipenuhi oleh suku manusia ikan, bahkan para ahli di tahap pencerahan dapat dengan mudah tersesat di pusaran air tersebut. Harus diakui, suku manusia ikan memang memiliki bakat dan tingkat yang tak tertandingi dalam hal formasi terlarang. Dengan metode seperti itu yang diterapkan di sini, bahkan jika orang biasa pernah mendengar tentang suku manusia ikan yang legendaris, mencari mereka di Laut Ming Utara bukanlah tugas yang mudah. Akan tetapi, mereka belum berada dalam tahap pencerahan. Semua orang yang datang ke sini, paling buruk, yang paling lemah, juga telah mencapai puncak tahap nirvana. Mereka dengan mudah melepaskan diri dari pusaran, dengan tenang meninggalkan pusaran dan tiba di kedalaman dasar laut. Ketika mereka meninggalkan pusaran air, sebenarnya ada wanita putri duyung yang menunggu di luar sini juga. Kalian semua ingin melewati mata Beiming dan pergi ke alam selatan, kan? Kata para putri duyung itu satu demi satu. Yang Chen melirik wanita-wanita itu, hatinya merasa senang. Karena orang-orang ini sama seperti Yun Lu dan yang lainnya, dalam hal aura, penampilan, dan yang terpenting, sikap mereka terhadap manusia. Tidak sombong dan tidak sabaran, mereka dapat melihat hati yang baik. Ya, itu kami. Beihan Tianzun tampak tidak menghargai para manusia ikan ini, sama seperti dia tidak menghargai Yang Chen dan yang lainnya, dan hanya melontarkan komentar santai. Silakan ikuti kami. Sekarang, tim dari berbagai klan sudah berkumpul. Kata para putri duyung itu dengan jujur. Beihan Tianzun berkata, ya, aku tahu. Yang Chen sudah belajar dalam perjalanannya ke sini. Setiap kelompok akan memiliki kuota tertentu, dan kemudian alam selatan akan mengatur para ahli surgawi untuk datang menjemput mereka. Akhirnya, mereka akan berkumpul di Laut Ming Utara dan kemudian langsung berangkat ke alam selatan. Ini adalah metode yang paling sederhana dan paling jelas. Mereka hanyalah ras manusia, dan masih banyak kelompok lain seperti klan Iblis Bumi, klan Tianpeng, dan masih banyak lagi. Yang Chen penasaran ketika alam selatan membujuk kelompok manusia ikan ini, lagi pula, sejak awal, kelompok manusia ikan seharusnya menutup mata Beiming. Dengan cara ini, sekelompok orang, yang dipimpin oleh beberapa wanita manusia ikan, tiba di istana manusia ikan yang besar. Di istana manusia ikan, ada banyak wanita manusia ikan cantik di mana-mana, berenang-renang. Ketika mereka melihat para pendatang baru, mereka juga akan sangat sopan, mengangguk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Akhirnya tim itu masuk jauh ke dalam istana dan berhenti. Di kedalaman istana, 4 pilar berdiri kokoh, dengan banyak orang berkumpul di sana. Ada berbagai kelompok dan jumlah yang berbeda. Menurut hitungan kasar, setidaknya ada 1000 orang, yang sedikit mengejutkan Yang Chen dan yang lainnya. Namun, Yang Chen segera menyadarinya. Untuk kelompok seperti umat manusia, ada 20 kuota, dan beberapa lainnya telah berjumlah lebih dari 100 orang. Kelompok besar maupun kecil lainnya tidak mendapat kuota sebanyak itu, tetapi meskipun hanya 1 orang yang keluar, mudah untuk mengumpulkan ribuan orang dari 10.000 klan alam roh. Beihan, kau di sini. Beberapa ahli surgawi melihat Beihan Tianzun tiba dan segera bangkit untuk menyambutnya. Beihan Tianzun segera maju dan menyapa orang-orang ini.
Para ahli surgawi ini semuanya berasal dari alam selatan, yang datang untuk membimbing mereka. Sekarang mereka tampaknya merasa sungkan untuk berbicara dan beristirahat dengan orang-orang dari berbagai klan di alam roh, dan mereka langsung berkumpul tanpa mempedulikan orang lain. Yang Chen melihat sekeliling, mencoba menemukan orang yang bertanggung jawab atas suku manusia ikan, lalu mengatur Yunlu dan para wanita manusia ikan yang dibawanya ke sini. Setidaknya, biarkan para wanita manusia ikan ini memiliki rumah, tempat untuk bersandar. Akan tetapi, Yang Chen segera kecewa karena dia tidak dapat menemukan wanita manusia ikan yang dapat bersuara dalam masalah ini, hanya beberapa pelayan. Meskipun dia tidak menemukan wanita manusia ikan yang berpengaruh, dia menemukan kelompok manusia ikan lainnya. Apakah mereka orang-orang ikan alam selatan yang kita temui di Pulau Bintang Luo terakhir kali? Yang Chen menjadi penasaran. Orang-orang ikan alam selatan ini sebenarnya juga ada di sini. Dan Yang Chen melihat Yelan dan Ratu Manusia Ikan yang familiar. Tidak ada yang aneh dengan Yelan dan Ratu Manusia Ikan, tetapi kuncinya adalah orang-orang ikan alam selatan lainnya, yang terlahir untuk merasa lebih mulia daripada orang-orang ikan alam roh. Kini, dengan sekali sentakan, seorang manusia ikan alam selatan tiba-tiba membanting teh roh yang baru diseduh ke tanah, menyebabkan para wanita manusia ikan di Laut Ming Utara terkejut, dan beberapa bahkan berteriak tak terkendali. Apa maksudmu dengan ini? Tanya beberapa pelayan manusia ikan. Apa maksudmu? Teh roh macam apa yang kau sajikan untuk kami? Sungguh menjijikkan sampai berani menyajikannya untuk kami. Kata manusia ikan alam selatan dengan marah. Yang Chen menatap manusia ikan alam selatan yang sedang mencari masalah, dan ternyata itu adalah Ba Chen yang dikenalnya. Terakhir kali dia pergi ke alam selatan, awalnya dia sempat berbincang baik dengan Putri Yelan dari suku manusia ikan, namun akibatnya, Ba Chen memandang rendah orang-orang alam spiritual, menyebabkan Yang Chen kehilangan keinginannya untuk bekerja sama dengan orang-orang ikan alam selatan. Kini, setelah sekian lama tak berjumpa, kesombongan dan sikap dingin hati Ba Chen sama sekali tidak berubah, bahkan lebih lagi terhadap orang-orang di alam roh. Sama seperti sekarang, para wanita manusia ikan menuangkan teh roh kesayangan mereka di hadapannya, dan bahkan setelah menyesapnya, Ba Chen tidak hanya tidak menghargainya, tetapi malah membanting teh roh itu ke tanah dengan keras. Tapi, ini teh roh terbaik dari suku kami, kata para wanita manusia ikan dengan tergesa-gesa dan gugup. Udara dingin Ba Chen mengancam, dan dia menamparnya dengan ganas. Dengan keras, tamparan itu mendarat di wajah wanita penjual ikan yang menuangkan teh. Ketika tamparan ini dilayangkan, Ba Chen tak mampu menahan diri. Jejak telapak tangan raksasa itu langsung menamparkan wanita ikan hingga terbanting ke pilar batu di istana. Beraninya kau membantah, teriak Ba Chen dingin, dasar manusia ikan alam roh, seperti semut, aku sudah lama muak padamu. Kami, manusia ikan alam selatan, pernah bersamamu sebelumnya karena kami mengagumimu, tetapi kau malah mengusir kami dari Laut Ming Utara. Jika bukan karena kemunculan manusia alam selatan di sini, kami pasti masih terjebak di Pulau Bintang Luo sialan itu. Ba Chen masih menyimpan dendam tentang masalah ini. Yang Chen mengerti apa yang telah terjadi. Dahulu, ketika para ikan alam selatan terdampar di alam roh, mereka bersama para ikan alam roh. Para ikan alam roh sangat menghormati alam selatan, tetapi penduduk alam selatan tidak menghargainya dan menganggap para ikan alam roh pada dasarnya rendah dan pantas dimarahi dan dipukuli. Akibatnya, masyarakat ikan alam roh tidak tahan lagi dan mengusir masyarakat ikan alam selatan dari Laut Ming Utara. Baru pada saat itulah para manusia ikan alam selatan menyadari bahwa mereka tak punya tempat di Laut Ming Utara. Karena mereka tak bisa kembali ke alam selatan, mereka terpaksa terus bertahan hidup di sebidang tanah kecil di bawah Pulau Bintang Luo. Inilah sebabnya Ba Chen masih menaruh dendam terhadap orang-orang ikan alam roh di dalam hatinya dan memanfaatkan kesempatan untuk bersikap tidak masuk akal sekarang. Yang Chen memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Para ikan dari alam selatan ini pasti menjadi lebih berani karena mereka melihat orang-orang dari alam selatan datang, pikir Yang Chen dalam hati. Seorang wanita manusia ikan dari alam roh ditampar wajahnya dan terisak pelan. Ia ingin melawan, tetapi mengingat manusia ikan dari alam rohnya sendiri tidak memiliki manusia ikan jantan dan manusia ikan alam selatan sekarang memiliki manusia sebagai tuan, ia hanya bisa menahannya dalam diam. Namun, meski menahan diri dan menghindar, Ba Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Niat awalnya adalah untuk menimbulkan kehebohan besar di kalangan manusia ikan alam roh, karena ia tidak bisa melupakan bagaimana mereka mengusir mereka pada saat itu. Namun, tanpa diduga, para manusia ikan alam roh ini cukup pandai bertahan. Ia menamparkan salah satu dari mereka dengan alasan yang tampaknya acak, dan mereka tetap bertahan. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Menderita. Jadi sudah berakhir jika mereka bertahan. Ba Chen langsung berdiri, bangun. Kau membuatku minum teh yang sangat buruk, dan kau pikir semuanya sudah berakhir. Saat dia selesai berbicara, Ba Chen melayangkan tamparan lainnya. Ah! Teriak wanita putri duyung itu, setelah dipukul dengan keras oleh Ba Chen dan tampak mengerikan.
Banyak suku yang tidak tahan lagi, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang turun tangan. Di antara manusia ikan yang mengelilingi Bacen, ada seseorang dari alam selatan. Siapa yang berani memprovokasi orang-orang dari alam selatan? Setidaknya saat ini, tidak ada yang berani memprovokasi kekuatan pertempuran yang ditunjukkan oleh alam selatan. Bacen sangat puas dengan pemukulan itu, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Banyak putri duyung sudah melarikan diri dengan panik, sementara putri duyung yang dipukuli meneteskan air mata penghinaan karena kesakitan. Mengapa? Mengapa dia diperlakukan begitu kejam? Dia tertawa getir, dan keputusasaan muncul di hatinya. Pada titik ini, Bacen melemparkan tamparan yang lebih keras daripada sebelumnya, memperlakukan wanita ikan di depannya sebagai boneka pelampiasan, yang menjadi sasaran pukulan dan omelannya. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah tangan yang kuat dan bertenaga mencengkeram lengannya di tempat. Dan orang yang mengambil inisiatif adalah Yang Chen. Yang Chen menghentikan serangan Bacen di tempat, membuat Bacen melotot dan berteriak, "Siapa?" Suku manusia ikan telah dipermalukan di alam roh, dan sekarang mereka akhirnya memiliki seseorang dari alam selatan yang mendukung mereka, siapa yang berani menghentikannya. Mereka sedang mencari kematian. Namun, begitu melihat orang di depannya dengan jelas, Bacen tiba-tiba bergidik, "Kau manusia campuran itu. Aku sarankan kamu menjaga mulutmu tetap bersih," kata Yang Chen dingin. Putri duyung yang babak belur itu melihat seseorang telah menyelamatkannya, dan air mata memenuhi matanya. Ia pun ambruk ke tanah, diliputi emosi, hampir tak percaya ia telah diselamatkan. Yang Chen menyelamatkan orang asing karena manusia ikan di ruang sungai mengalir 8 ekstremitasnya. Para manusia ikan ini tidak hanya menjalin persahabatan biasa dengannya, tetapi juga perasaan yang mendalam. Melihat sesama mereka dianiaya, Yang Chen tak tahan. Setidaknya, manusia ikan di ruang sungai mengalir 8 ujung tidak sanggup menanggungnya. Jika mereka tidak sanggup menanggungnya, maka dia pun demikian. Melihat Yang Chen, Bacen mula-mula terkejut lalu tertawa terbahak-bahak. Jauh dari terintimidasi oleh aura Yang Chen, ia malah tertawa terbahak-bahak, "Yang Chen, tahukah kau? Aku sudah lama menunggumu, dan tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Hahaha, surga tak pernah mengecewakanku. Nak, kukira aku takkan pernah punya kesempatan untuk mematahkan kaki antekmu. Sekarang, kubuat kau memohon hidup, bukan mati." Saat dia selesai berbicara, Bacen melayangkan tamparan lain ke arah Yang Chen. Tamparan ini bukanlah tamparan biasa, melainkan tamparan yang disertai prasasti niat Dao. Sebuah pertunjukan panggung nirvana. Mulut Yang Chen melengkung ke atas, dan dia mengerti apa yang tengah terjadi. Bacen ini telah menembus tahap pencerahan aslinya dan memasuki tahap nirvana. Dia tidak terlalu memperhatikannya barusan, dan tidak menyangka Bacen benar-benar telah mencapai alam nirvana. Namun, prasasti Dao Inten terlalu sedikit, hanya berjumlah lebih dari 1.500. Namun, inilah yang juga menjadi alasan kepercayaan diri Bacen. Di matanya, Yang Chen masih berada di tahap pencerahan, sementara ia telah memasuki tahap nirvana yang sangat didambakan dengan bakat dan kekuatannya. Mati. Bacen tidak ragu-ragu dan ingin membunuh Yang Chen di tempat. Tunggu. Putri manusia ikan Yelan masih baik hati dan mencoba menghentikan Bacen membunuh Yang Chen. Tapi apakah Bacen akan mendengarkannya? Di saat ia bertekad untuk membunuh, ia meraung seperti harimau ganas dan langsung mencoba menekan Yang Chen. Bacen mengira Yang Chen ditakdirkan mati. Setidaknya pukulan ini cukup untuk menghancurkan dan membunuh seseorang di tahap pencerahan. Namun yang tidak diketahuinya adalah jenis kehidupan mengerikan apa yang tengah ia hadapi sekarang. Yang Chen mengangkat tangannya dan dengan tenang meraih, menghancurkan prasasti niat Dao milik Bacen semudah memecahkan ubin, lapis demi lapis. Dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Yang Chen bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya, hanya dengan santai menggunakan beberapa prasasti niat Dao untuk menangkap Bacen secara langsung. Wajah Bacen menggelap, ia panik dan takut karena dengan mudahnya ia terperangkap dalam cengkeraman Yang Chen. "Kau, bagaimana mungkin? Sudah sampai tahap apa kau sekarang? Bukankah seharusnya kau berada di tahap pencerahan? Bagaimana mungkin? Apakah kamu benar-benar berpikir hanya kamu yang telah mencapai tahap nirvana?" Yang Chen mengejek. Kemudian, dia menekan Bacen ke tanah. Memiliki niat membunuh terhadapnya, Yang Chen siap menyerang dan membunuh Bacen dalam sekejap. "Kau berani membunuhku? Aku manusia ikan dari alam selatan, kau, ras campuran alam roh, berani membunuhku. Aku akan membuat kematianmu mengerikan. Damu Tianzun, sekte kami berakar kuat denganmu, kau harus menyelamatkanku." Teriak Bacen panik, menyadari bahwa Yang Chen benar-benar berniat membunuhnya. Yang Chen mendengar nama Damu Tianzun tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Dia akan membunuh Bacen. Bacen telah membuatnya marah. "Nak, kau masih berani mencoba membunuh setelah mendengar namaku. Apa kau sedang mencari mati? Kau ras campuran dari alam roh, matilah." Raung Damu Tianzun. Yang Chen kini juga marah. Orang-orang di wilayah selatan terus memanggilnya ras campuran, apa mereka pikir dia punya temperamen yang baik?
Dia mengayunkan tangannya, lalu sebuah tombak melesat keluar, dengan 10.000 Dao Inten menyatu menjadi satu serangan. Dia sudah lama yakin bisa melawan Great Stage dengan peringkat terendah. Sekarang, dia ingin melihat seberapa kuat Damu Tianzun ini. Setelah bentrokan, suaranya memekakkan telinga dan momentumnya terguncang. Banyak orang yang melihat kejadian ini namun tidak berani ikut campur, karena ini melibatkan alam selatan, tidak ada seorang pun yang berani ikut campur. Banyak orang juga menghela napas, bertanya-tanya apa yang merasuki kepala Yang Chen. Bahkan para pendekar Mahayana yang kuat pun tidak berani memprovokasi Yang Mulia Surgawi Alam Selatan, namun Yang Chen, seorang kultivator tingkat nirvana, berani menantang mereka. Kalau saja Yang Chen tadi mundur selangkah dan tidak memendam niat membunuh terhadap Ba Chen, situasinya tidak akan seserius ini, tetapi Yang Chen justru ingin membunuh Ba Chen. Adegan ini membuat banyak penonton berpikir tentang langkah mereka selanjutnya. Zhang Xuelian memperkirakan bantuannya tidak akan ada gunanya, jadi dia hanya memeriksa apakah ada bahaya bagi suaminya. Selain itu, sebagian besar manusia lain dari ras Yang Chen menunjukkan sikap acuh tak acuh. Hanya saja klan Iblis Bumi yang berada di pojok memperhatikan semuanya. Lunan dan yang lainnya dari klan Iblis Bumi awalnya terpojok, jadi mereka tidak melihat Yang Chen. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka terkejut menemukan bahwa Yang Chen sebenarnya sedang bertarung dengan Damu Tianzun. Mereka langsung terkejut. Lunan berkata dengan nada berat, "Rekan-rekan Venerate Surgawi, ini, saudara Yang Chen telah memiliki konflik dengan Venerate Surgawi dari alam selatan, haruskah kita? Bantuan ini tidak pantas." Beberapa penghormat surgawi klan Iblis Bumi menggelengkan kepala, "Lunan, kau harus tenang. Meskipun Yang Chen dan klan Iblis Bumi kita memiliki hubungan yang mendalam, kita juga harus mempertimbangkan situasi saat mengambil tindakan. Jika kita ikut campur dengan paksa, klan Iblis Bumi kita akan terlibat dan sulit untuk melindungi diri kita sendiri. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Yang Chen terbunuh." Lunan menggertakkan giginya, "Rekan-rekan Heavenly Venerate, Yang Chen telah sangat baik kepada klan Earthfin kita." "Lunan, tenanglah," kata seorang Venerate surgawi lainnya dengan suara berat. Mendengar ini, Lunan berhenti sejenak. Dia ingin membantu, tetapi kedudukannya di klan Iblis Bumi juga tidak mutlak. Dimanapun, kekuasaan berbicara paling keras. Meskipun ia adalah seorang pangeran dari klan Iblis Bumi dengan kekuasaan yang besar, kekuasaannya hanya terbatas pada wilayah di bawah tahap kenaikan agung. Para pengambil keputusan sejati di klan Iblis Bumi, sebagaimana di kelompok manapun, adalah para ahli tahap Mahayana di puncak piramida. Tapi, Lunan masih tidak bisa melupakan kekhawatirannya tentang Yang Chen. "Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi bertindak sekarang terlalu gegabah. Yang Chen memang telah membuat marah alam selatan, dan itu salahnya. Beri dia pelajaran, lalu kita akan mencoba menyelamatkannya. Tentu saja, ini hanya percobaan. Jika orang-orang alam selatan benar-benar agresif dan menekan, klan Iblis Bumi kita harus tunduk," kata para pemuja surgawi dari klan Iblis Bumi. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan Yang Chen. Akan masuk akal dan sesuai untuk membantu Yang Chen, dan tidak akan ada masalah. Namun, bila menyangkut masyarakat wilayah selatan, situasinya berbeda. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah agar Damu Tianzun menyelamatkan nyawa Yang Chen, meskipun kemungkinannya tampak sangat tipis. Namun saat mereka tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba sebuah pemandangan mengejutkan tersaji di hadapan mereka. Puluhan ribu prasasti Dao Inten milik Yang Chen muncul, menyebar dalam tampilan yang memukau, bertabrakan dengan keras melawan serangan Damu Tianzun. Keduanya berimbang untuk sesaat. Damu Tianzun tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi fakta bahwa tombak Yang Chen memaksanya untuk tidak membunuh Yang Chen dengan mudah adalah suatu penghinaan. Dalam sekejap, Damu Tianzun terdorong mundur, pupil matanya mengecil, "Nak, kau benar-benar bisa menahan kekuatanku. Bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menangkis serangan ini." Damu Tianzun tidak bisa menyelamatkan mukanya lagi, dan dia dengan marah menyerbu ke arah Yang Chen. Saraf Yang Chen tegang, dan dia merasa agak gugup menghadapi serangan Damu Tianzun. Damu Tianzun ini bukanlah seorang pemuja surgawi tingkat rendah alam roh biasa, dia jelas jauh lebih kuat dari para ahli surgawi yang diantisipasi Yang Chen. Dia baru saja berhasil menahan serangan itu dengan puluhan ribu prasasti niat Dao miliknya, dan akan jauh lebih sulit untuk menghadapinya untuk kedua kalinya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang menyenangkan dan mempesona. "Damu Tianzun, tolong tunjukkan belas kasihan selagi bisa. Kau harus mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini." Lalu, beberapa putri duyung melayang dari kejauhan. Yang Chen melirik mereka, dan tidak sulit menebak bahwa mereka adalah suku manusia ikan di alam roh. Beberapa individu ini jelas merupakan petinggi suku manusia ikan alam roh, dan di antara mereka, seorang wanita paruh baya yang mengenakan mahkota jelas merupakan ratu manusia ikan dari alam roh. Ratu manusia ikan, Luo Ying. Wajah Damu Tianzun menjadi gelap, "Kasihanilah. Hahaha, jadi bibrida alam roh rendahan ini berani menyinggung alam selatanku dan membuat kerajaan ini kehilangan muka, dan kau ingin aku menunjukkan belas kasihan.
Jadi, maksudmu, kalian orang-orang alam selatan secara alami lebih unggul daripada kami orang-orang alam roh, tapi untuk apa kalian mengundang kami ke alam selatan? Wajah Yang Chen berubah dingin, apakah kami orang-orang alam roh memang ditakdirkan untuk diolok-olok dan dipermainkan oleh kalian orang-orang alam selatan saat kami ke sana, dan bahkan dilecehkan seperti ini? Dengan satu kalimat, Yang Chen membuat Damu Tianzun terdiam. Dia ingin membantah, tetapi yang lebih penting, ekspresi banyak orang di alam roh menjadi serius. Ya, kata-kata Damu Tianzun telah membuat banyak orang di alam roh merasa tidak nyaman. Di kau, Damu Tianzun, sebagai orang dari alam selatan, angkuh dan berkuasa, namun berulang kali kau menyebut orang-orang alam roh sebagai ras campuran, sebagaimana yang telah didengar banyak orang. Anda membiarkan orang-orang alam roh pergi ke alam selatan untuk belajar dan menimba ilmu, dan semua orang akan bersedia. Namun Anda membiarkan orang-orang alam roh pergi ke alam selatan untuk menderita dan dipandang rendah, siapa yang rela? Yang Chen jelas menangkap inti persoalannya. Alam selatan meminta bantuan alam roh untuk mengeksploitasi rakyatnya, jadi bagaimana mungkin mereka mengakuinya? Saat itu, Damu Tianzun hanya bisa berkata dengan marah, "Nak, kulihat kau sedang mencari mati, kau menyakiti bawahanku dan kau masih mencoba membalas." Saat dia selesai berbicara, Damu Tianzun sudah bersiap untuk menekan Yang Chen dengan paksa lagi. Namun Ratu Luoying menghentikannya dengan tegas, "Damu Tianzun, orang-orang di bawah komandomu telah menindas suku manusia ikan kami. Apakah karena kau tidak menganggap serius suku manusia ikan kami? Memang, kami suku manusia ikan tidak punya kekuatan, tetapi jika kau benar-benar mendesak kami terlalu jauh, kami lebih baik dibasmi dan tidak pernah membuka jalur mata Beiming. Jika kau tidak percaya, kau bisa mencobanya." Wajah Damu Tianzun berubah dingin, "Beraninya kau mengancamku? Aku mengancammu." Ratu Luoying jelas-jelas orang yang pemarah, tidak akan menyerah. Damu Tianzun, lupakan masalah ini, dan mundurlah selangkah ke lautan dan langit yang luas. Para dewa surgawi lainnya dari alam selatan melambaikan tangan mereka, memberi isyarat kepada Damu Tianzun untuk tidak mendesak lebih jauh. Bagaimanapun, semua orang mulai merasa sedikit takut. Kalau ini sampai tak terkendali, takkan ada gunanya bagi siapapun. Kalau mereka tak bisa kembali ke alam selatan, keadaan akan semakin buruk. Damu Tianzun, masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Aku hampir dibunuh oleh bocah bermarga yang ini. Bachen menyadari ada yang tidak beres, dan berteriak dengan marah. Apa yang akan terjadi pada wajahnya jika ini dibiarkan? Dia harus membunuh Yang Chen. Bagaimana mungkin manusia alam roh berani buang air besar dan buang air kecil di kepalanya? Di alam roh, orang-orang di wilayah selatan dipandang sebagai otoritas. Dia ingin Yang Chen mengingat ini dengan baik. Namun, yang diterimanya bukanlah persetujuan Damu Tianzun seperti yang diharapkannya, melainkan tamparan keras di wajahnya. Dengan sekali tamparan, seolah-olah Bachen baru saja menamparkan putri duyung itu. Kini, Damu Tianzun menamparkan wajah Bachen. Bachen terkejut, seluruh tubuhnya bergetar, "Yang mulia surgawi, kenapa kau memukulku? Bukankah seharusnya kau memukulnya? Sampah, diam." Damu Tianzun meraung marah, "Ini semua gara-gara kau. Kalau kau berani bicara sepatah kata lagi, kursi ini akan membunuhmu, dasar bajingan." Bachen langsung terkejut dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mengapa? Bachen tidak dapat menemukan jawabannya. Apa yang terjadi? Bagaimana sikap sombong Damu Tianzun yang awalnya berubah dalam sekejap? Mengapa Yang Chen bisa memprovokasi Damu Tianzun dan tetap hidup? Mengapa orang-orang dari alam roh memprovokasi orang-orang wilayah selatan, dan bahkan hampir membunuhnya, tetapi masih hidup di hadapan begitu banyak yang mulia surgawi wilayah selatan? Bachen tidak dapat memahami kebencian di matanya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tatapan mata Damu Tianzun yang dingin dan tajam memaksanya menelan kata-kata itu dalam hatinya. Damu Tianzun juga marah karena tidak bisa menangkap Yang Chen setelah konfrontasi. Ia benar-benar kehilangan muka. Jika dia mengalahkan dan membunuh Yang Chen hanya dengan satu gerakan sebelumnya, itu akan menjadi akhir masalahnya, dan tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Tetapi justru karena dia tidak membunuhnya lebih awal, masalah lebih lanjut pun muncul. Luoying ini ternyata sangat menyayangi si kecil ini, kata Damu Tianzun dengan suara rendah. Tak seorang pun dapat berbuat apa-apa menghadapi ancaman suku manusia ikan yang tidak akan membuka mata Beiming. Untuk sementara, kemunculan Luoying sedikit menenangkan suasana. Hanya saja, tak seorang pun berani percaya bahwa yang pertama berkompromi adalah Damu Tianzun. "Terima kasih, Nona-nona, atas bantuan kalian," Yang Chen memberi hormat dengan tangannya. Luoying tersenyum tipis, "Tidak perlu sopan, temanku. Suku manusia ikan kitalah yang seharusnya berterima kasih atas kesediaanmu membantu kami. Lagi pula, aku merasa ada sesuatu yang familiar tentangmu, yang membuatku bingung." "Ya, dia memang aneh. Aku selalu merasa familiar saat melihatnya. Saya juga. Sepertinya dia memiliki ki yang sama dengan kita. Tapi kami, suku manusia ikan di alam roh, tidak memiliki manusia ikan laki-laki."
Ketika Yang Chen mendengar para manusia ikan itu berbicara, dia sendiri merasa sedikit aneh, tetapi dia segera mengerti dan berkata dengan lembut, "Para wanita, bolehkah saya berbicara dengan Anda?" Mendengar Yang Chen mengatakan ini, para manusia ikan tidak yakin apa yang sedang terjadi. Pertama, Luo Ying memerintahkan wanita manusia ikan yang dipukuli untuk dibawa pergi. Kemudian, ia dan Yang Chen menemukan tempat yang agak terpencil bersama. "Ngomong-ngomong, aku masih bingung bagaimana cara menyapa Yang Mulia," tanya Luo Ying. "Saya Yang Chen," jawab Yang Chen. Luo Ying mendengarkan dua kata ini sambil bergumam sendiri, ia merasa sangat sayang pada Yang Chen. Selama bertahun-tahun, suku manusia ikan tidak memiliki sekutu yang kuat, dan mereka selalu dikucilkan kemanapun mereka pergi. Jarang sekali menemukan seseorang dengan kekuatan sebesar Yang Chen yang memperlakukan suku manusia ikan dengan begitu baik. Tentu saja, meskipun dia menyukainya, Luo Ying tidak bisa menahan diri untuk bertanya, langsung ke intinya, "Tuan Muda Yang Chen, Anda yang membawa kami ke sini. Kalian, para wanita, tidakkah kalian penasaran kenapa kalian begitu akrab denganku? Kurasa alasannya ada hubungannya dengan ini," kata Yang Chen sambil melepaskan para manusia ikan dari ruang sungai delapan ujung. Puluhan dari mereka muncul, jumlah yang cukup besar. Saat mereka keluar, para manusia ikan melihat sekeliling dengan linglung. Luo Ying dan para manusia ikan lainnya terkejut. Lalu, dengan mulut tertutup, mereka berkata, "Ini sungai delapan ujung, harta karun tertinggi leluhur kita. Dan kalian pasti saudara-saudara manusia ikan kita yang telah lama hilang." Saat dia mengatakan ini, mata Luo Ying menjadi basah. Yunlu dan manusia ikan lainnya melihat manusia ikan ini dan mengangguk pelan, kami telah berkeliaran di luar dan sekarang kami akhirnya sampai di rumah. Sulit bagi kalian, para manusia ikan, yang telah berkelana di luar selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali." Suara Luo Ying bergetar saat itu, menyambut para manusia ikan dengan hangat. Para manusia ikan lainnya juga menanyakan kabar Yunlu dan yang lainnya dengan ramah, sangat berbeda dengan sambutan dingin yang mereka terima dari para manusia ikan di wilayah selatan. Tidak ada prasangka atau diskriminasi, hanya penerimaan tulus dari hati. "Selamat datang kembali, selama kamu kembali, tempat ini akan menjadi rumahmu selamanya." "Ya, tempat ini akan menjadi rumahmu selamanya." Sekelompok manusia ikan menyampaikan undangan yang tulus. Yunlu dan para manusia ikan lainnya sangat tersentuh dan menangis. Namun, mereka tidak langsung menerima undangan para manusia ikan tersebut, melainkan menatap Yang Chen. Lagi pula, Yang Chen lah yang membawa mereka ke sini. Bagaimana mungkin mereka memutuskan untuk pergi begitu saja? "Kami, Tuan Muda kami, telah menempuh perjalanan jauh untuk membawa kami ke sini. Kami tidak bisa meninggalkan Tuan Muda kami begitu saja," kata Yunlu lebih dulu. Para manusia ikan lainnya juga tersadar, memikirkan kebaikan Yang Chen terhadap mereka. "Begitulah adanya. Saudara Yang Chen, kami sungguh berterima kasih," kata Luo Ying dan para manusia ikan lainnya. Melihat para manusia ikan ini ingin tetap di sisinya, Yang Chen tersenyum tak berdaya, "Kau tak perlu mempertimbangkan pilihanku, pulang saja. Ini rumahmu. Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kau sudah cukup membantuku. Sudah waktunya pulang ke rumahmu sendiri." Mendengar kata-kata itu, para manusia ikan tidak dapat menahan diri untuk meneteskan air mata rasa syukur. Yang Chen bisa saja memilih untuk tetap bersama mereka karena membiarkan mereka pergi tidak akan memberinya manfaat apapun. Namun, Yang Chen justru melakukan hal itu. "Tuan Muda, terima kasih banyak." Yunlu dan para manusia ikan lainnya masih enggan. "Haha, tidak perlu berterima kasih padaku, kembali saja," kata Yang Chen. Ya, para manusia ikan ini sungguh ingin kembali ke rumah mereka dan tinggal bersama sesama suku. Itulah impian mereka. Sekarang keinginan mereka telah terwujud, rasa terima kasih yang mereka rasakan terhadap Yang Chen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. "Tuan Muda Yang Chen, terima kasih banyak. Anda telah membawa kembali manusia ikan kami yang telah lama hilang, Anda sungguh orang baik," kata Luo Ying. Yang Chen tertawa, "Aku tidak akan bilang aku orang baik. Aku hanya melakukan apa yang benar. Yunlu, buatlah rumah yang baik di sini mulai sekarang." Ketika percakapan berakhir, Yang Chen melambaikan tangannya dan memilih untuk pergi. Dia ingin tinggal lebih lama karena dia telah menghabiskan bertahun-tahun bersama manusia ikan ini, dan hubungan mereka telah tumbuh dalam. Tetapi yang ditakutkannya adalah perasaannya akan menahannya dan mengubah pikirannya. Lebih baik menderita sakit jangka pendek daripada menderita sakit jangka panjang. Pergi lebih awal akan menyelamatkannya dari patah hati lebih lanjut. Tuan Muda, aku masih ingin tetap di sisimu." Yang Chen mendengar keinginan para putri duyung itu terngiang-ngiang di telinganya, tetapi pada akhirnya, dia pergi dengan tegas, tidak pernah menoleh ke belakang. Melihat adegan para putri duyung berpisah dengan Yang Chen, Luo Ying pun berpikir keras. Jelaslah bahwa Yang Chen memiliki hubungan baik dengan wanita putri duyung ini. Tuan Muda Yang Chen telah bermurah hati dan baik hati selama ini, membawa kembali manusia ikan kita yang hilang. Kita tidak bisa hanya diam saja, kata Luo Ying.
Permaisuri, Tuan Muda Yang Chen telah melalui perjalanan panjang dan sulit untuk membawa orang-orang kembali. Melihat hubungan baik antara manusia ikan ini dan Yang Chen, kita harus memberinya beberapa hadiah. Yang Chen ini bahkan rela membela suku manusia ikan kita. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada teratai kecil tadi. Sungguh, manusia ikan dari alam selatan itu keterlaluan, menindas manusia ikan kita di alam roh karena tidak memiliki manusia. Luo Ying menghela napas, kurasa ini takdir. Tapi seperti yang kalian semua katakan, Tuan Muda Yang Chen memang sangat baik. Bantuan apa yang kalian inginkan dari kami untuk Tuan Muda kalian? Kami pikir bantuan terbesar yang bisa kami berikan kepada Tuan Muda kami adalah dalam aspek jiwa. Namun selama bertahun-tahun, kami belum banyak membantu Tuan Muda dalam aspek ini. Kami hanya menggunakan seni ilahi terlarang memori warisan untuk membantunya, kata Yun Lu dan yang lainnya. Teknik terlarang dari ingatan warisanmu pasti belum lengkap, kan? Luo Ying tersenyum. Ya, tentu saja. Yun Lu dan putri duyung lainnya menjawab. Luo Ying tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita berikan seni ilahi terlarang kepada Tuan Muda Yang Chen. Ini juga dianggap sebagai harta paling berharga dari suku manusia ikan kita. Karena kita telah bertemu seseorang seperti Yang Chen, sudah sepantasnya suku kita mempersembahkan harta ini. Permaisuri, bukankah terlalu berlebihan memberikan seni ilahi terlarang yang lengkap kepada orang ini? Beberapa manusia ikan lainnya sempat ragu untuk melakukannya. Dari sini, dapat dilihat betapa berharga dan langkanya teknik suci terlarang itu. Patuhi perintahku. Permaisuri Luo Ying mempercayai penilaiannya. Pada titik ini, manusia ikan lainnya tidak dapat berkata apa-apa lagi, dan mereka setuju satu demi satu, bersiap mengambil seni ilahi terlarang. Sementara itu, Yang Chen juga kembali ke tempat asalnya. Sekembalinya, banyak orang mulai berdiskusi, lagi pula, masalah yang menyangkut Yang Chen sangat kontroversial. Banyak orang di alam roh berbicara tanpa henti, membuat Damu Tianzun kehilangan muka. Sialan, pikir Damu Tianzun dalam hati. Meskipun dia sekarang berada di alam roh, begitu dia pergi ke alam roh, dia bertekad untuk membuat Yang Chen menderita. Namun, saat dia tengah memikirkan hal itu, sebuah suara tiba-tiba muncul di telinganya. Damu Tianzun, aku punya cara untuk membunuh Yang Chen, bocah ini. Aku ingin tahu apakah Damu Tianzun mau bekerja sama denganku. Suara itu mengejutkan Damu Tianzun, yang menoleh untuk mencari orang yang mengirimkan suara itu kepadanya. Pada saat ini, Yang Chen telah kembali dan dipanggil oleh orang lain. Yang Chen, orang yang memanggilnya berasal dari klan Iblis Bumi dan yang lainnya. Pada saat ini, Lunan berdiri dan menatap Yang Chen tanpa cedera, lalu menarik napas dalam-dalam. Yang Chen, apa yang terjadi tadi benar-benar berbahaya. Aku ingin membantumu, tapi aku tidak bisa. Bukan apa-apa, saudara Lunan punya pendiriannya sendiri, dan aku bisa mengerti itu. Lagi pula, bukankah aku sama sekali tidak terluka sekarang? Yang Chen tersenyum tipis, tidak terlalu peduli dengan situasi Lunan. Lunan menghela napas lega, saudara Yang Chen, tindakanmu barusan benar-benar membuatku takut. Kenapa kau berseteru dengan orang-orang dari wilayah selatan? Saat keduanya sedang berbicara, sebuah batuk menghentikan pembicaraan mereka. Orang yang berbicara adalah seorang ahli venerate surgawi dari alam selatan. Semua orang menoleh dan berhenti ketika melihat orang itu batuk. Itu Yuan Hong Tianzun. Yuan Hong Tianzun akan berbicara. Banyak orang menutup mulutnya dengan patuh. Yuan Hong Tianzun adalah salah satu dari sedikit ahli tahap tanpa batas yang telah datang ke alam roh kita. Dia duduk di tengah, sepertinya dia akan menyampaikan sesuatu yang resmi ketika dia berbicara. Lunan mendengar batuk itu, melihat ekspresi bingung di wajah Yang Chen, dan menjelaskan dengan hati-hati. Yang Chen mendengar ini, mengangguk, dan menganalisis segalanya tentang sikap Yuan Hong Tianzun terhadap Yuan Hong Tianzun dari bagaimana orang lain memperlakukannya. Yuan Hong Tianzun duduk di posisi tengah, menunjukkan statusnya secara sekilas. Dia berbicara dengan suara dingin dan dalam, sekarang semua orang tampaknya sudah ada di sini, aku, Yuan Hong, akan menjelaskan masalah pergi ke alam selatan dengan jelas. Banyak orang di alam roh menajamkan telinga mereka, mengetahui bahwa pergi ke alam selatan adalah penting, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan di alam selatan. Ada sebuah tempat di alam selatan kita yang disebut Paviliun Dewa Langit. Paviliun Dewa Langit adalah sebuah kekuatan di bawah komando Raja Roh. Paviliun ini telah ada sejak awal untuk membina para ahli surgawi bagi alam selatan. Lebih lanjut, setiap ahli yang keluar dari Paviliun Dewa Langit, tanpa terkecuali, adalah elit di antara para ahli surgawi. Meski nada bicara Yuan Hong Tianzun tenang, masih ada sedikit nada bangga dalam kata-katanya saat berbicara tentang Paviliun Dewa Langit, memperlihatkan kesombongannya terhadap keberadaan Paviliun Dewa Langit. Di alam selatan, memasuki Paviliun Dewa Langit sama sulitnya dengan mencapai langit, membutuhkan banyak penyaringan. Sekalipun kalian semua telah mencapai alam yang mulia surgawi, Paviliun Dewa Langit tidak akan tertarik.
Saya dapat meyakinkan kalian bahwa dari tahap nirvana hingga tahap kenaikan agung, di antara mereka yang hadir, jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memasuki paviliun Dewa Langit dapat dihitung dengan jari satu tangan, tidak lebih dari 3, atau bahkan tidak sama sekali. Kata Yuan Hong Tianzun. Mendengar ini, banyak orang tersentak. Mungkinkah seketat itu? Sebagian besar orang tidak yakin, mengira Yuan Hong Tianzun melebih-lebihkan. Aku tahu kau mungkin tidak percaya, tapi itu tidak masalah. Saat kau sampai di sana, kau akan tahu sendiri. Kelompok kalian dari alam roh yang memasuki paviliun Dewa Langit itu istimewa. Meskipun kalian harus melalui berbagai pemeriksaan, entah berhasil atau tidak, kalian tetap akan memasuki paviliun Dewa Langit, tetapi perlakuan yang kalian terima akan berbeda. Yuan Hong Tianzun berkata, sebelum ini, izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu, agar kalian bisa bersiap. Kita akan menunggu 10 hari lagi. 10 hari kemudian, terlepas dari apakah semua orang sudah tiba atau belum, kita akan berangkat, melewati mata Netherworld, dan memasuki alam selatan. Saat itu, target kita adalah paviliun Dewa Langit alam selatan. Banyak orang tidak berani mengabaikannya. 10 hari, Yang Chen hanya bisa menghela napas. Ia tidak tahu seperti apa paviliun Tianzun itu, tetapi membayangkan harus meninggalkan tanah luas tempat ia dibesarkan dalam 10 hari membuatnya agak tidak bisa menerimanya. Bagi para pembudidaya seperti mereka, 10 hari hanyalah sekejap mata. Dalam sekejap mata, sudah 10 hari kemudian. 10 hari kemudian, tidak ada lagi pendatang baru, dan tampaknya semua orang yang seharusnya berada di sini telah tiba. Pada titik ini, Yuan Hong Tianzun tidak lagi menunggu. Ia berdiri dan berkata dengan lantang, baiklah, sudah hampir waktunya. Semuanya, ayo berangkat ke alam selatan. Permaisuri Luo Ying, bolehkah aku merepotkanmu untuk membuka mata Netherworld? Yuan Hong Tianzun tidak terlalu arogan dalam urusannya. Dengan perkataannya itu, tak seorang pun lagi yang keberatan, dan semua orang dengan hormat berdiri mematuhi perintahnya. Permaisuri Luo Ying dan para wanita manusia ikan sudah bersiap, tetapi saat ini, mereka tidak langsung setuju untuk membuka mata Beiming. Sebaliknya, mata mereka yang cerah tertuju pada sosok Yang Chen. Tuan muda Yang Chen, cepatlah kemari, kata Luo Ying sambil tersenyum lembut. Yang Chen sedikit terkejut mendengar Ratu Luo Ying memanggilnya, dan dia berjalan ke sisinya. Dia melihat Yunlu dan beberapa putri duyung wanita lainnya yang dikenalnya ada di sana, tampaknya berkumpul untuk mengantarnya pergi. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan pergi? Para putri duyung itu tak kuasa menahan tangis. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, aku masih akan melihatmu ketika aku kembali dari alam selatan. Lihat dirimu, kenapa kau menangis? Tuan muda, kami tak sanggup berpisah denganmu. Beberapa putri duyung sudah terisak-isak tak terkendali. Yang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dalam hatinya, ia juga tidak rela berpisah dengan mereka. Namun, saat ini, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Para putri duyung ini sudah menetap di sini dan menikmati kehidupan baru mereka, jadi bagaimana mungkin ia bisa mengganggunya? Ratu Luo Ying, kau mencariku? Yang Chen ragu untuk bertanya, tidak yakin dengan tujuan Ratu Luo Ying. Ratu Luo Ying tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah bola cahaya, tanpa memperlihatkan isinya. Ia segera meletakkannya di depan Yang Chen. Yang Chen tercengang dan bertanya, Ratu Luo Ying, apa ini? Ini adalah seni ilahi terlarang, bisik Ratu Luo Ying dengan senyum penuh rahasia, berhati-hati agar tidak terdengar oleh orang lain. Apa? Ini seni ilahi terlarang? Seru Yang Chen tak percaya. Ratu Luo Ying tersenyum dan berkata, ya, ini adalah versi lengkap dari seni ilahi terlarang, yang merupakan harta paling berharga dari seluruh suku manusia ikan kami. Yunlu memberitahu saya bahwa Anda telah menguasai lapisan pertama seni ilahi terlarang. Setelah seni ini dikuasai, mustahil untuk menguasai teknik rahasia jiwa dewa lainnya. Meskipun berharga, hanya memiliki lapisan pertama akan menyebabkan beberapa hambatan bagi kemajuan Anda di masa depan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberi Anda versi lengkap seni ilahi terlarang. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sangat menghargai ini, Luo Ying. Tidak perlu berterima kasih, Tuan Muda Yang Chen. Karena Anda menghormati kami juga harus menghormati Anda. Ratu Luo Ying tersenyum manis. Yang Chen tersentuh dan menjawab, kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Ratu Luo Ying atas hadiah berharga ini. Saya akan menerimanya dengan rendah hati. Tentu saja, Ratu Luo Ying menyerahkan barang itu kepada Yang Chen. Setelah menerimanya, Yang Chen berbicara sebentar dengan Ratu Luo Ying. Kemudian, melihat yang lain semakin tidak sabar untuk membuka mata Beiming, ia terpaksa kembali ke kerumunan. Ratu Luo Ying segera bangkit dan memimpin semua orang ke lokasi mata Beiming. Saat Yang Chen hendak pergi, Yunlu dan para putri duyung lainnya, yang pernah mengikutinya, menangis terseduh-seduh. Mereka tak bisa dihibur. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mendengar tangisan mereka? Pada akhirnya, 1000 kata berubah menjadi desahan berat. Dengan cara ini, dengan Luo Ying memimpin jalan, mereka bergerak melewati kedalaman dasar laut. Laut Ming Utara sangat luas dan meluas.
Dasar laut ini memiliki kekhasan tersendiri, karena sangat sulit bagi jiwa dewa untuk menjelajahinya. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk orang biasa. Bagi mereka yang telah mengembangkan seni ilahi terlarang, seperti Yang Chen dan para putri duyung lainnya, hal ini merupakan pengecualian. Ketika jiwa ilahi mereka menyebar, mereka dapat melihat segala sesuatu di kedalaman dasar laut. Mungkinkah itu mata Beiming? Gumam Yang Chen. Sebelum orang lain menyadari apapun, dia telah memperkirakan lokasi mata Beiming. Seperti yang dipikirkannya, Ratu Luoying segera memimpin sekelompok manusia untuk berhenti di lokasi itu. Mereka berhenti di sebuah jurang besar di kedalaman dasar laut. Di dasar jurang ini ada pusaran hitam. Larangan-larangan mengelilingi pusaran itu, menyegelnya. Akibatnya, meskipun pusaran itu mati-matian berusaha menyedot air, tak setetes pun air yang bisa masuk. Ini mata Beiming. Saat ini mata ini tersegel oleh larangan leluhur suku kami. Hanya suku kami yang bisa membukanya. Setelah dibuka, mata Beiming akan menarik semua orang dan menciptakan saluran spasial untuk mengirim kalian semua ke alam selatan hari ini. Jelas Ratu Luoying. Mereka yang tidak mengerti dari alam roh mengangguk dan menyimpan informasi ini dalam pikiran mereka. Namun, orang-orang dari alam selatan tidak sabar dan tidak mau mendengarkan kata-kata Ratu Luoying. Seseorang berteriak, cepat dan buka penghalangnya. Ratu Luoying tidak punya pilihan selain mengeluarkan Rui Giok. Saat Rui Giok muncul, Ratu Luoying menggumamkan mantra misterius. Sambil tertahan, ia membiarkan setetes darah esensinya menyatu dengan Rui tersebut. Selanjutnya, dia mengarahkan jade Rui untuk melepaskan kekuatan misterius menuju larangan di atas mata Beiming. Kemudian, suara berderak mulai bergema di udara. Suara itu makin lama makin keras dan semakin intens. Akhirnya, dengan suara keras, larangan seputar mata Beiming dilepaskan sepenuhnya, dan orang-orang dari alam roh ditarik ke dalamnya bersama dengan pemandu dari alam selatan. Ah! Banyak orang berteriak keras, tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang tiba-tiba. Dalam sekejap mata, ribuan orang yang ada di sana tersedot ke dalam Beiming Ai. Kelompok wanita itu telah bersiap sebelumnya dan memantapkan langkah mereka. Melihat semua orang telah tertarik ke dalam mata Beiming, mereka segera mengeluarkan jade Rui dan menyegel kembali mata Beiming menggunakan larangan. Sementara itu, Yang Chen dan yang lainnya dari alam roh telah memasuki saluran yang mengarah dari Laut Ming Utara ke alam selatan. Yang Chen memegang tangan Zhang Suelian, bergabung dengan 20 manusia lainnya. Yang Chen mengamati sekelilingnya dan bergumam, apakah ini saluran spasial yang diciptakan khusus? Ini karya yang luar biasa. Dinding salurannya tipis, tetapi mampu memblokir turbulensi spasial eksternal dengan sempurna dan membentuk lorong yang sempurna. Setelah pemeriksaan awal, selama mereka terus bergerak maju di dalam kanal ini, seharusnya tidak ada masalah. Namun, pembangunan kanal spasial ini tampaknya sudah ada sejak lama. Tampaknya dinding tipis kanal spasial ini mungkin tidak dapat memblokir turbulensi spasial eksternal dengan kepastian 100%. Tepat seperti yang dipikirkan Yang Chen, Yuan Hong Tianzun angkat bicara, semuanya akan butuh 3 hari untuk mencapai alam selatan. Selama 3 hari ini, jangan berpikir kalian sepenuhnya aman. Berhati-hatilah. Saluran spasial ini diciptakan oleh leluhur kita ketika mereka pertama kali membuka alam selatan. Pada awalnya, tidak ada masalah, tetapi seiring berjalannya waktu, masalah pasti akan muncul. Masalah apa? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Dinding-dinding kanal spasial ini dapat hancur kapan saja oleh turbulensi spasial eksternal, membentuk celah. Meskipun dinding-dinding ini dapat pulih dengan cepat, jika seseorang terjebak oleh turbulensi spasial dan terseret keluar dari kanal ini, situasinya akan sangat buruk. Bertahan hidup tidak akan mudah. Yuan Hong Tianzun berbicara dengan nada rendah dan muram. Mendengar kata-kata ini, banyak orang menarik napas dalam-dalam dan menjadi serius. Lagi pula, setiap orang memiliki pemahaman tertentu tentang turbulensi spasial, dan mereka sadar betul akan konsekuensinya jika terjebak di dalamnya. Belum lagi mereka yang berkuasa di tahap nirvana, bahkan mereka yang berada di tahap kenaikan agung pun cukup waspada terhadap turbulensi spasial ini. Karena sulit untuk bergerak di dalamnya. Jika bernasib buruk, mereka akan langsung terbunuh oleh turbulensi spasial. Dengan keberuntungan, mereka akan terjebak selamanya dalam turbulensi spasial, tidak dapat kembali hidup-hidup. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat tanpa batas, yang memiliki pemahaman tentang hukum, yang dapat mengabaikan turbulensi spasial ini. Bagi mereka, dengan level mereka saat ini, mereka tetap perlu sangat berhati-hati. Dengan pengingat dari Yuan Hong Heavenly Venerate, semua orang menjadi lebih berhati-hati dan tekun, tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan. Dalam sekejap, banyak orang dari berbagai klan di alam roh mulai mengatur tenaga untuk berjaga di garis depan tembok spasial, menjaga posisi patroli, mencegah bahaya turbulensi spasial terlebih dahulu. Yang Chen dan Zhang Suelian berjalan bergandengan tangan, bergerak maju. 21 manusia itu tidak banyak berbicara di antara mereka. Yang Chen tetap diam, tidak banyak berkomunikasi dengan Zhang Suelian. Pada saat yang sama, apa yang Yang Chen tidak tahu adalah bahwa Damu Tianzun,
yang memiliki rasa permusuhan terhadapnya, kini tengah merencanakan sesuatu dengan kilatan di matanya. Bibir Demu Tianzun bergerak sedikit, seolah berkomunikasi dengan seseorang, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Tepat setelah diskusi itu Li Chongqiao tiba-tiba berdiri dari posisi semula. Begitu Li Chongqiao berdiri, ia langsung berkata, semuanya, turbulensi spasial di sekitar kita merupakan faktor yang tidak stabil. Kelompok lain telah menyiapkan berbagai macam pertahanan. Siapa di antara kalian yang ingin bergabung denganku menjaga lingkungan sekitar? Lagi pula, kita hanya 21 manusia, dan kita perlu saling membantu. Saya akan pergi bersama saudara Li. Seseorang berdiri, menirukan Li Chongqiao. Sekitar 3 orang berdiri, berencana untuk pergi bersama Li Chongqiao. Li Chongqiao lalu menatap Yang Chen, kudengar kau, teman muda Yang Chen, sedang meneliti niat dao luar angkasa. Bagaimana kalau kau bergabung dengan kami? Mendengar kata-kata Li Chongqiao, ekspresi Yang Chen menjadi aneh, dan dia bertanya-tanya apa maksud pihak lain. Li Chongqiao benar, dia memiliki beberapa penelitian tentang niat dao ruang, dan sulit untuk menolaknya sekarang. Karena senior Li akan pergi, aku juga akan melihatnya. Ekspresi Yang Chen tidak berubah. Dia tahu Li Chongqiao tidak mempunyai niat baik, karena pria berjubah hitam yang mencoba membunuhnya kemungkinan besar diutus olehnya. Namun, dia tidak menyangka Li Chongqiao bisa berbuat apa-apa padanya. Li Chongqiao memimpin 3 tokoh terkemuka tahap kenaikan agung dan tahap nirvana lainnya dari berbagai kekuatan, bersama dengan Yang Chen, ke dinding spasial di sekitarnya. Perhatikan dinding-dinding spasial di sekitarnya, turbulensi spasial seharusnya tidak muncul begitu tiba-tiba, sehingga tidak akan membahayakan orang-orang di belakang. Mereka saling memandang dan sepakat dengan suara bulat. Baiklah, kau pergi ke sana untuk berjaga, dan kau, teman muda Yang Chen, berjaga di depan sana. Perintah Li Chongqiao. Yang Chen tidak membuang kata-kata dan pergi ke posisi depan seperti yang diinstruksikan Li Chongqiao, menjaga satu tempat. Pada titik ini, ada kilatan di mata Li Chongqiao. Tidak ada masalah di sini, kata Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tidak ada masalah di sini juga. Yang lain juga melaporkan. Li Chongqiao berkata dengan tenang, jangan khawatir, semuanya. Ada banyak faktor yang tidak stabil dalam turbulensi spasial ini. Jika kalian terlalu ceroboh, kecelakaan bisa saja terjadi. Yang Chen punya firasat buruk, merasa Li Chongqiao sepertinya telah memasang jebakan untuknya. Akan tetapi, dia tidak berpikir Li Chongqiao dapat menanganinya sendirian. Pada saat yang sama, Zhang Xuelian masih menutup matanya, tidak bergerak dan tanpa emosi, seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Dengan cara ini, waktu berlalu. Tidak seorang pun memperhatikan, tetapi belati pendek tiba-tiba muncul di tangan Li Chongqiao. Saat belati itu muncul, dia mengayunkannya sedikit. Awalnya, tidak ada anomali di posisi Yang Chen yang dijaga, tetapi pada saat belati itu diayunkan, tempat di mana dia berada tiba-tiba mengalami turbulensi hebat. Apa? Pupil mata Yang Chen mengerut. Yang Chen, turbulensi spasial berfluktuasi secara tidak normal di lokasimu. Cepat, kembali, teriak Li Chongqiao keras, tampak sangat cemas. Namun sudah terlambat, karena turbulensi spasial telah menembus dinding spasial, seperti tangan raksasa, ia menyapu ke arah Yang Chen dengan keras. Tidak bagus. Hati Yang Chen bergetar, saat ini dia mengerti apa yang telah terjadi. Ini jelas rencana Li Chongqiao. Li Chongqiao sekarang berpura-pura menyelamatkannya, tetapi kenyataannya, pihak lain telah memutuskan untuk mengejutkannya, ia hanya tidak tahu dari mana Li Chongqiao mendapatkan cara untuk melakukannya. Ia hanya merasakan kilatan cahaya tadi dan seketika, sebuah celah terbuka di dinding ruang di sini. Kini, saat Yang Chen mengalihkan pandangannya menatap Li Chongqiao, dia melihat seringai puas di wajahnya. Kemarahan Yang Chen memuncak, mengetahui bahwa Li Chongqiao sedang berbuat jahat. Terakhir kali dia menyakiti Mu Gufeng, dan sekarang dia ingin menyakitinya juga. Lawan aku, Li Chongqiao mencibir, mengepalkan tinjunya, senyumnya penuh sarkasme. Sekarang Yang Chen berada dalam kondisi waspada tinggi, dicengkeram oleh turbulensi spasial. Kalau orang lain, mereka pasti sudah dibawa pergi sekarang, tapi Yang Chen berbeda. Dia punya niat dao luar angkasa, jadi dia masih bisa bertahan. Pada titik ini, yang lain mundur satu demi satu, menjaga jarak dari Yang Chen, takut mereka akan terpengaruh oleh turbulensi spasial juga. Ketika mereka menatap Zhang Xuelian lagi, wajahnya masih tanpa ekspresi, dan matanya tetap terpejam seolah-olah hubungan cintanya dengan Yang Chen tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Tidak akan mudah bagi Yang Chen untuk menyerah. Yang Chen kini tengah berusaha keras untuk menggunakan niat dao luar angkasa guna menopang dirinya, dan ia bahkan dapat perlahan-lahan merangkak keluar dari belitan turbulensi spasial. Tidak bagus. Ekspresi Li Chongqiao menjadi bingung. Melihat dinding spasial akan segera pulih, turbulensi spasial belum membawa Yang Chen pergi. Kemampuan macam apa yang dimiliki anak ini? Li Chongqiao sempat bingung. Jika dia tidak membunuh Yang Chen, reputasinya akan hancur total. Lagi pula, masalah ini tidak layak untuk diselidiki. Yang Chen harus mati, harus. Dalam kepanikannya, dia melirik Demu Tianzun.
Damu Tianzun tampak sudah siap. Melihat ini, ia langsung berdiri dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Yang Chen. Damu Tianzun. Yang Chen meraung marah. Damu Tianzun ini memanfaatkan kesempatan saat dirinya terjebak dalam turbulensi spasial dan menamparnya hingga menempatkannya dalam posisi sulit. Mati. Damu Tianzun menyeringai mengerikan, seolah berkata, aku akan membuatmu mati di tanganku. Telapak tangan ini penuh dengan prasasti Dao Inten, dan Yang Chen tidak bisa menghindarinya. Ia hanya punya dua pilihan, dibawa pergi oleh turbulensi spasial atau menerima pukulan itu dengan paksa. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.